Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum mengenalkan nama saya Bonaventura Diono Kurniawan, saya dari TRO Angkatan 2024 dari kelas TROB, Praktikum B. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai motor listrik induksi, yang dimana nanti juga kita akan melakukan simulasinya. Dan sebelumnya mungkin sebagai pengantar, motor itu ada yang memiliki satu fase dan tiga fase. Nah, tiga fase ini biasanya menggunakan istilah UVW gitu. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ke materinya. Oke, yang pertama di sini kita harus tahu dulu apa sih motor induksi itu. Oke, motor induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Disebut induksi karena arus listrik pada rotor dihasilkan tanpa sambungan listrik langsung, melainkan melalui medan magnet yang berputar dari stator. Nah, ini tuh nanti akan ada hubungannya terkait cara kerja motor induksi dengan hukum Faraday. Oke, lanjut. Nah, langsung aja masuk ke cara kerja motor induksi. Yang dimana? Yang pertama ada tegangan AC masuk ke stator. Nah, kumparan stator diberi tegangan AC 3 fasa atau 1 fasa, tergantung dari motor yang dipakai. Yang dimana AC-nya ini bisa menimbulkan medan magnet berputar, ya kan? Kita bisa menimbulkan medan magnet berputar. Jadi kayak hukum Lorentz. Bahasanya ketika bagian sini rotornya sini, maka bentuknya kayak gini, hukum tangan kanan. Maka medan magnet akan memutari si rotornya ini, statornya ini. Jadi ketika nanti dia berputar, itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, setelah berputar seperti itu, maka akan ada induksi ke bagian rotor atau bagian penggeraknya, yang dimana bagian medan magnet stator ini memotong konduktor rotor. Nah, muncul arus induksi pada rotor yang disebut hukum Faraday, yang dimana hukum Faraday itu adalah sebuah bahasanya apa? Oh ya, hukum Faraday itu bilang atau bunyinya itu hukum medan magnet itu bisa menghasilkan arus listrik. Nah, hukum medan magnet ini dihasilkan dari induksi yang terjadi dalam motor ini. Terlanjut. Nah, setelah itu ada step yang ketiga, yaitu torsi dan putaran rotor, yang dimana arus rotor membentuk medan magnet sendiri, yang dimana interaksi dua medan magnet menghasilkan torsi yang dapat memutar rotor gitu. Nah, ini ada slip juga, di mana slip itu merupakan kecepatan rotor selalu sedikit lebih rendah dari kecepatan medan magnet stator. Di satu disebut juga slip, agar induksi tetap terjadi. Oke, setelah itu mungkin kita sudah mengetahui kurang lebihnya gambaran besarnya, gambaran mengenai cara kerjanya motor induksi seperti apa. Nah, mungkin di sini teman-teman juga harus tahu apa aja sih komponen pentingnya ada di motor induksi ini. Yang pertama ada stator. Nah, yang dimana di sini adalah bagian diam dari sebuah motor, yang dimana dia itu terdiri dari inti besi atau kumparan lilitan yang di sini ini tuh tempatnya, yang dimana tempatnya itu tuh buat penghasilan medan magnet berputar, ya kan. Jadi ketika diberi tegangan AC, maka akan ada medan magnet yang muncul. Nah, medan magnetnya ini berproses di bagian stator ini. Nah, setelah itu dari bagian stator dia akan langsung masuk ke bagian rotor, yang dimana rotor ini adalah bagian yang bergerak atau bagian berputar dalam stator. Nah, biasanya ada beberapa tipe dari rotor ini, yang dimana ada sebutannya rangkai sangkar tupai atau rumah tupai, mungkin bisa disebut juga squirrel cage rotor, yang dimana batang konduktor ini mirip sangkar ini ya, mirip sangkar tupai lah, seperti itu. Nah, yang kedua juga jenis yang namanya rotor lilitan atau wound rotor, yang dimana itu dia memiliki lilitan dan slip ring. Nah, di sini tuh tempatnya timbulnya arus induksi, ya kan, sudah berputar. Maka ketika sudah berputar dan induksi sudah terjadi induksi dalam rotor ini, dia akan menghasilkan torsi. Nah, torsinya ini nanti aku jelasin lagi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian torsinya ini, kita akan lihat dulu di motor induksi ini juga ada namanya rangka atau frame atau housing. Jadi dia tuh yang mungkin terlihat di sini nih, bagian sini tuh namanya rangka ya. Nah, di sini tuh buat inilah ibaratnya pelindung seluruh komponen ya, rumahnya mereka lah gitu loh. Yang biasanya tuh terbuat dari besi atau aluminium, yang bisa sekaligus juga buat hubungan panas. Nah, di sini shaft ini sangat penting karena di sini ketika rotornya bergerak, maka harus ada yang bisa menyambungkan dari rotor ke benda-benda lain. Nah, jadi ibaratnya dia kayak penyambungnya gitulah, poros atau shaft sebutannya. Nah, ini bahasa ini terhubung rotor, misalkan bisa kita sambungkan ke pompa atau kipas gitu. Nah, di sini tentu saja ada namanya bearing, supaya ibaratnya seperti mur lah. Jadi kayak bearing itu dia supaya menopang porosnya agar rotornya itu bisa berputar mulus dan mengurangi gesekan seperti itu. Ini juga salah satu komponen penting. Lanjut. Oke, di sini juga ada kipas pendingin atau cooling fan supaya bisa keluar aliran udara ya sehingga bisa mendinginkan motor saat bekerja, jadi tidak jadi beban overload seperti itu. Nah, di sini juga ada terminal box yang penting. Sebenarnya ini juga merupakan box yang dimana
sambungan listrik dari AC ke motornya sendiri gitu. Oke. Nah, kenapa sih harus start delta dibandingkan dual starter? Ini alasan penggunaannya. Start delta lebih dipilih karena arus start jauh lebih rendah dibanding dual. Nah, saat awal start, motor dihubungkan start atau bintang, menurunkan tegangan fasa menjadi kurang lebih 1/3, sehingga arus awal hanya sekitar 30-40% arus nominal. Hal ini mengurangi hentakan listrik ke jaringan dan menekan tegangan uji mekanik pada boros beban. Setelah motor mendekati kecepatan normal, sambungan berpindah ke delta untuk tegangan penuh. Nah, jadi kurang lebih caranya kerja start delta itu supaya dia tuh ketika ketika suatu tegangan masuk, ya kan. Jadi dia tuh ibaratnya bahasa gampang mungkin nggak kaget. Jadi nggak langsung ketika masuk arus, cetek. Dia tuh tegangannya nggak langsung penuh. Jadi benar-benar ya ibaratnya kayak dicicil lah. Kita masuk dulu 30-40. Nanti ketika sudah misalkan kita simulasi pakai timer, simulasi pakai Kensimu ya. Nah, itu biasanya ada timernya tuh. Nah, timernya ini biasanya ngebuat kapan ketika motor ini tuh harus masuk ke tegangan penuh. Biasanya 5 detik. Jadi nanti misalkan kita nyalakan mestikasnya masuk 5 detik cetek. Nah, itu aslinya biasanya itu udah berpindah, ibaratnya motor yang tadinya cuman arus awalnya cuma sekitar 30-40%, nanti ketika sudah 5 detik dia bakal masuk 100% atau arus penuh seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bakal menggunakan simulasi di Kensimu. Nah, kenapa juga sih bisa kita lebih memilih start delta dibanding dual starter? Yaitu metode ini melindungi sistem yang bisa memperpanjang umur motor juga dan lebih ekonomis dibanding dual yang menarik arus 6-8 kali arus nominal. Dia start delta lebih efektif lah. Nah, gimana sih rangkaian dan alur dari start delta ini? Oke, jadi sebelumnya saya sendiri juga pernah bikin mini project untuk modul motor 3 fasa ini. Nah, ini kurang lebih rangkaian dayanya. Jadi kita di sini masuk menggunakan 3 fasa RST. Nanti akan masuk ke bagian K1 atau kontaktor 1. Nah, dan nanti di sini bakal dikasih MCB juga buat pemutus-pemutusnya, ini MCB. Nah, dari K1-nya masuk ke bagian motor 3 fasa. Nah, dari 3 fasa ini nanti masuknya kontaktor 2. Dari kontaktor 2 kita masukkan juga ke sini, kita kopel. Nah, dari kontaktor 3 ini kita ambil lagi, kita paralelkan dari UVW dari K2 juga. Nah, nanti ketika sudah sampai di kontaktor K3 ini, kita bakal kopel di sini. Ya. Jadi buat close loop seperti itu. Nah, buat rangkaian dayanya ini bahasanya rangkaian logikanya seperti ini atau alur logikanya. Jadi nanti kita menggunakan beberapa NO/NC kontaktor dan juga NO timer, NC timer, dan juga kita menggunakan lem supaya nanti memudahkan supaya dalam belajarnya, supaya memudahkan untuk cepat memahami lah, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin supaya lebih paham dan supaya lebih proper juga, mungkin setelah ini kita akan masuk ke Kensimu untuk melakukan simulasi. Oke, langsung kita mulai. Nah, sekarang kita akan langsung mulai simulasi di Kensimu ya. Langkah pertama, kita yang pasti akan membuat 2 tadi ya. Ada rangkaian dayanya, yaitu rangkaian delta. Lalu kita akan membuat rangkaian control atau rangkaian startnya. Oke. Nah, yang pertama-tama kita butuhkan sini tentu saja MCB ya, yang buat pemutusnya nanti. Kita pakai MCB yang 3 ini. Ya kan? Habis itu, bentar. Nggak mungkin kita bisa ngejalanin suatu rangkaian kalau kita nggak pakai yang namanya sumber listrik. Mana ya sumber listrik ya? Bentar. Sumber listrik itu ada di bagian ini. Bukan. Ini bukan juga. Ini nih. Salah. Itu kayak inilah. Yang lengkap yang apa lah. Nah, ini nanti kita putar. Salah. Biar rapi aja. Ini kita kayaknya harus agak zoom out sedikit ya, biar kelihatan. Gimana ya? Di sini nggak boleh segini ya. Nah, habis itu dari 3 fasa ini kita langsung bakal masuk
Yang tadi sudah aku jelasin itu pakai kontaktor. Nah, sini kita pakai 3 kontaktor. Nah, di sini 3. Lalu di sini juga 1 lagi. Oke. Lalu outputnya apa? Motor 3 fasa tentu saja ya kan. Kita buat dulu rangkaian ininya. Oke. Kita start dulu, mungkin kita pakai warnanya. Ya, ini merah deh yang buat L1-nya. Ups. Ini kita panjangin aja ya, soalnya nanti kita mau bikin rangkaian kontrol, jadi biar sekalian nggak perlu ribet-ribet bikin apa lagi lah, ya kan. Ini kita pakai warna kuning aja. Habis itu lagi hitam deh. Nah, ini buat 3 fasa aja ya. Nah, kayak yang tadi udah aku bilang, kita ngerangkai sesuai dengan tadi aku udah jelasin di PPT ya. Jadi kita lanjut pakai warna merah. Kita tarik dari sini. Salah. Tarik dari sini. Bentar. Oke, dari sini. Habis itu kita tarik lagi ke daerah sini. Ini kita harus agak geser. Nah, biar rapi ya. Aduh. Nah, ini. Habis itu langsung masuk ke bagian U1 atau U-nya. Lalu dari W sini kita masukkan, terus kita tarik dulu biar nggak enak. Nah, masuk bagian, aduh bentar, naik sebelah lagi. Nah, ini. Oke, lalu dari sini itu masuk ke bagian, sebentar, aku lupa, aku ingat-ingat dulu. Dari kontaktor 2 ini dia tuh, sebentar. Dari kontaktor 2 itu dia masuk ke bagian yang satu ini. Tarik sini. Ini error. Nah, kayak gini. Lalu setelah itu buat yang kita mungkin bikin dari yang kuning dulu aja kali ya. Yang kedua, tarik dari sini buat yang 3 fasa. Dari sini, teman-teman, aku agak belum lancar pakai software ini karena jujur jarang sekali pakai software kayak gini. Habis itu dari sini masuk ke bagian yang ini. Oke. Dari sini masuk ke bagian paling sini. Nah, oke. Lalu bagian hitamnya kita tarik lagi dari sini, nggak apa. Supaya nggak ada rangkaian yang nyangkut ya. Oke, ini juga kita connect ke sini, tarik dari sini dulu, jangan sampai nyambung ya. Oke, kayak gini. Nah, ini nyambung. Dari sini kita tarik ke bagian yang hitam sini. Nah, ini rangkaian dayanya kurang lebih. Lalu yang buat kontaktor 3 ini kita tarik lagi sama nih tadi. Tarik dari sini, kita paralelkan. Set. Ini agak repot ya. Apa? Langsung sini. Oke, di sini juga kita pakai warna hitam. Nah, ini biar rapi deh. Ini biar rapi ya, kayak gini dulu. Nah, ini kurang lebih rangkaiannya seperti itu, teman. Ya kan? Sorry. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini buat rangkaian dayanya dulu. Jadi yang tadi sudah aku sempat jelasin ya, yang bagian dayanya ini itu nanti bentar nih.
Oke, nah ini mau ketiga fase masuk ke MCB buat pemutus atau pengalir si arusnya ini, lalu masuk ke kontaktor 1, dari kontaktor 1 masuk ke bagian motor. Nah, nanti bagian dari motor ini itu masuk kontaktor 2, masuk lagi ke bagian belakang, bagian kita ngelup lagi feedback. Dari sini kita paralelkan ke bagian K3-nya, dari K3-nya kita close loop atau kita kopelkan gitu bahasanya. Nah, sebenarnya ini masih rangkaian dayanya, nanti buat rangkaian logikanya kita bakal lanjut setelah ini. Sebenarnya nanti sini juga ada Tor ya, buat supaya biar tuh sensor supaya nggak ada beban berlebih pada motor. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian rangkaian kontrolnya. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat bagian rangkaian kontrolnya. Nah, di sini kita bakal nambahin yang namanya timer relay ya, atau TOR ya, TOL sama aja deh. Jadi buat nanti dia tuh buat beban overloadnya, buat sensor sebagai beban overloadnya. Jika nanti ketika sudah menangkap akan ada beban overload, maka dia akan matikan motornya secara otomatis. Jadi terangkai dulu sedikit. Sebentar, warna kuning. Oke, seperti ini. Oke, almost done. Sini ada connect. Oke, nice. Nah, sini tadi aku mau mastiin dulu yang bagian ini tuh, takutnya nggak keras sambung nih. Sebenarnya caranya salah harusnya. Nah, ini kita koppelin dulu. Bentar. Koppel sininya, tarik ke atas. Oke, ini narik. Oke, nah kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut bakal bikin bagian dari rangkaian kontrol. Nah, di sini kita bakal narik pakai MCB lagi buat pemutusnya ibaratnya. Ya kan? Coba ke yang switch 1 nya. Sini, oh ya, ini kita narik dulu ya kabel netralnya. Coba ke mana sih? Neutral wire. Tarik dulu ke ini. Nah, habis itu nanti kita tarik dari sini biar buat rangkaian logiknya kayak bikin kotak aja. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak gini lebih gampang terus ya. Nah, di sini mungkin kita ini dulu ya, naruh komponen itu butuh sini, taruh MCB sini. Taruh MCB. Setelah itu kita bakal naruh namanya tombol emergency ya. Ini bukan ini. Nah, ini ya. Kalau naruh tombol emergency, lalu setelah itu kita juga bakal naruh tombol NO buat dia ini ya, trigger ke tornya. Sebagainya yang ini aja. Bukan ini. Sebentar. Nah, makanya ini. Yang 9596. Lalu setelah itu kita lanjut bikin ke arah end on-nya. Oke, yang ini. Ya kan? Nah, di sini kita mau ke timernya nih. Bentar. Timer itu ada di sebelah mana ya? Nah, oke, kita lanjut, kita pakai coilnya buat kontaktor ininya. Nah, di sini kita bakal pakai timer juga. Jadi nanti timer tuh ada dua tuh. Ada yang timer off delay sama on delay, ya kan? Jadi on delay-nya itu yang tadi aku bilang. Jadi 5 detik pertama sebelum timer men-trigger untuk masuk ke tegangan penuh, itu dia menggunakan timer on delay. Jadi nanti on delay itu kayak ibaratnya nih, masih kan tegangan masuk
bakal ditahan sama Demertik sama si on delay-nya ini. Nah ketika Demertik dia bakal masuk cetek. Nah indikator Demertiknya ini tuh masuk ke tegangan penuh buat motornya. Nah kita makanya on delay yang ini. Nah ini bukan yang ini yang off delay. Nah itu makanya yang ini. Nah ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita pakai coilnya buat kontaktornya. Ini aku menyesuaikan rangkaian yang tadi ya, yang semoga aku nggak lupa sama project. Jujur dia cukup lama project yang aku sebelumnya kerjain, dan itu cukup rumit ya, apalagi belum banyak belajar terkait MONC, tapi nggak apa, kita belajar lagi di sini. Setelah itu kita taruh lagi kontak NO ini. Sebelah mana ya? Sini. Habis itu naruh lagi buat push button timernya. Saya taruh bagian sini ini. Nah habis itu taruh lagi nih yang buat timernya. Buat ini lagi. Nah itu akan yang ini. Ya benar ini. Itu taruh lagi dia kontak NO nya di bagian sini. Oke. Setelah itu ini udah. Sekarang kita lanjut merangkai. Kita pakai wiring yang ini ya. Nah, di sini kita sambungin. Habis itu sambungin ke sini. Sini lagi. Masuk ke bagian coilnya. Masuk ke netral. Kita konekkan dulu ke netral ya. Oke. Sambil merangkai juga seperti ini. Kita lanjut. Set. Kita konekin dulu bagian sininya. Yes, lewat. Oke. Nah udah kayak gini. Nanti itu kalau buat lampu indikator, tapi kurang lebih rangkaiannya seperti ini untuk di awal. Oke. Nah setelah itu kita bakal ngasih ke bagian penamaan. Nah ini buat addressnya, jangan sampai salah. Di sini kita taruh aja MCB1. Kita caps lock aja ya. MCB1 di sini kita pakai, di situ dia kontaktor 1, atau kita pakai K1 aja. Di sini taruh juga K2 atau kontaktor 2. Kita taruh aja K3 kontaktor 3. Habis itu kita ini buat TOR atau time over relay. Sini motor kita. Nah habis itu ini kita kasih juga ini MCB2 ya, jangan sampai salah karena bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah di sini tombol emergency-nya kita tulis aja EMG. Nah di sini buat tombol tornya. Sudah ada kesalahan rangkaian. Di sini kayak salah di sini. Oke, bentar. Oh iya benar, salah rangkaian ya. Saya salah baca rangkaian, ntar kita benerin sedikit dulu. Sini dia tuh makanya tombol emergency-nya yang satu nih. Ya kan.
Kita naikin lagi. Agak kecil ya. Ups, salah. Oke, kita tarik MCB lagi tadi, gimana hilang ya? Satu false ini. Itu kita taruh push button di sebelah sini. Kita pakai push button emergency yang ini buat emergency-nya. Salah. Nah, yang pakai NC. Habis itu kita lanjut oke, yang buat tombol tornya. Salah. Lima ini. Oke. Nah, ini kayak gini. Buat tombolnya, sekarang kita lanjut wiring lagi. Kita pakai wiring coloring aja. Warna merah. Connect sini, ini connect juga ke sini, ini connect ke sini. Habis itu dari sini, ini ada ini dulu ya. Sebelum masuk ke ini dia pakai ada tombol push button lagi. Dia pakai yang NC itu kayak NC. Nah di sini kita pakai salah, kebalik lagi. Oh salah sini NC. Jadi kita pakainya NO, ya kan? Terus di sini baru kita pakai NC. Nah. Oke, kita lanjut wiring. Nah, oke. Lalu setelah dari sini kita couple ke bagian sini, kita paralelin. Pistolnya sudah aman semua, rangkaian ini kita sambungin sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke penamaan ya. Di sini kita buat untuk namanya, ini kita escape dulu. Ini MCB2. MCB2, di sini kita tombol emergency-nya ya. Tombol emergency, tombol tornya, di tombol on-nya. Sini ada rangkaian latching-nya di bagian sini. Lalu sini coil untuk kontaktor 1. Terus K1, ini timer 1 ya, timer untuk masuk ke ininya. Di sini temporisasinya kita bikin 5 second ya. 5 kali 1, ini 5 second. Tadi aku bilang itu pakai 5 tick aja. Lalu di sini buat coil dari K2-nya. Sini kita kasih buat K3-nya. Oke. Lalu di sini buat tombol timernya sebelah sini. Lalu sini buat kontak NO-nya dari K1-nya. Sini buat tombol timer juga. Sini juga taruh buat kontak NO-nya K1. Nah, jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Mungkin aku nggak pakai lampu indikator dulu ya. Ya mungkin supaya tidak terlalu panjang juga videonya. Tapi ini aku kurang lebih bisa. Benar nih, wiringnya putus ya. Kurang lebih bisa menjelaskan apa yang tadi sudah aku rangkai. Jadi kita langsung mulai aja. Dari sini kita langsung aja masukin dayanya. Sini kita pakai MCB2, kita langsung on kan. Nah di sini timer ini bakal memutar motor sekitar 5 detik. Nah, setelah 5 detik dia bakal pindah ke rangkaian deltanya. Cetek. Nah, jadi mungkin aku sedikit ulangin jelasin lagi ya. Ya mungkin harusnya memang pakai indikator. Cuman ini memang aku jelasin nggak apa. Misalkan ini kita masukkan rangkaian daya, tidak MCB2 ya kan. Nah, ketika nanti kita on kan rangkaian kontrolnya, kita on di sini. Nah, 5 detik. Itu kan cetek. Nah,
dia masuk lagi ke rangkaian deltanya. Nah, rangkaian deltanya ini itu ngebuat si motornya ini punya tegangan penuh. Coba aku sekali lagi ya, aku jelasin sekali lagi. Jadi ada masa di mana sebelum 5 detik timer masuk atau 5 detik sebelum tegangan penuh itu motor sudah nyala. Cuman posisinya di sini kan ketahuan ya, beberapa ada arus yang dalam motor. Cuman nyalanya motor ini cuman hanya beberapa 30-40% arus. Nah, coba nih. Kita MCB kan, masukkan, nyalain sini MCB, kita on kan. Setidaknya kan motor nyala nih. Paling cuma 30-40 nih harusnya. Tapi di sini masih rangkaian start, ya kan? Sudah masuk ke rangkaian delta, motor masih menyala. Nah, gitu. Tapi motornya ini posisinya ketika sudah berpindah rangkaian, dia tuh sudah nyala sepenuhnya atau sudah 100% arus yang dimiliki. Nah, seperti itu. Ini emergency stop. Coba lagi ya mungkin ya. Di sini kita ulang. Sini kita pakai rangkaian daya, kita MCB kan, kita on kan. Sini masuk kan 5 detik. Cetek gitu kan, pindah motor sini. Seperti itu, sudah masuk rangkaian. Ini kita nyalakan motornya, maka dia akan memutus alirannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya jelaskan rangkaian start delta. Tentu saja ini bakal bermanfaat buat teman-teman nanti ketika di dunia kerja, di mana rangkaian start delta ini lebih efisiensi ya ketika kita mulai suatu motor atau suatu hal yang menggunakan daya besar sehingga tidak menimbulkan overload beban di awal. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi mungkin saja itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.